Ya lucu saja lah ketika misalkan kiai pidato ya, misalkan mau ceramah pakainya speaker gitu. Lucu banget. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Bagaimana bos? Masih semangat mengikuti konten-konten saya? Dan hari ini ada topik bahasan yang cukup menarik buat pemula ya, buat pemula. Saya klasifikasikan begini bos, pemula itu tidak harus orang yang usianya itu antara 15 sampai 20 tahun atau 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Kategori pemula itu artinya orang yang baru berhasrat atau punya keinginan untuk belajar audio atau wabil khusus untuk belajar sound system. Artinya tanpa ada batasan usia ya bos ya. Semisal kita usianya 50 ke atas atau mungkin 35 ke atas. Karena bisa jadi dari usia-usia tersebut ada tuntutan dari tempat kerjanya dia ya. Semisal ini saya kasih contoh, semisal ada karyawan di perusahaan misalkan di bagian tata usaha gitu ya. Nah kemudian atau mungkin OB ya, biasanya seringnya OB ini, OB yang kemudian merangkap diperbantukan menjadi tenaga sana sini dan ujung-ujungnya dia suruh ngeset sound system gitu loh. Nah, kalau seandainya teman-teman itu tidak ngerti dasar-dasarnya, maka akan kesulitan ketika kemudian berhadapan dengan peralatan sound system. Nah, itulah yang kemudian saya sebut dengan pemula. Jadi tanpa ada batasan usia yang kemudian membatasi kita untuk belajar tentang sound system. Bisa jadi usianya yang 60 ke atas misalkan, boleh dibilang pemula, ya pemula karena beliau baru saja mengenal dunia sound system dan ingin tahu atau punya rasa penasaran yang besar terhadap dunia audio ini. Dan bermasalah apa tidak? Nggak masalah bos, nggak masalah karena ilmu itu terbuka luas. Ibaratnya seorang pengajar yang kemudian baru di usia-usia 40-an dia baru mau mulai akan itu belajar komputer gitu. Ya nggak ada salahnya dan tetap itu juga disebut sebagai pemula ya. Nah kemudian yang menarik buat saya ini kadang kalau ketemu di kolom komentar di forum-forum ya, misalkan di grup-grup Facebook atau mungkin di grup apa gitu ya, yang kemudian ada pemula yang menanyakan begini, saya punya mic 4 dan kemudian saya mau pasang, enaknya mau saya pasang paralel atau mau dipasang seri supaya suaranya clear gitu. Saya kadang berpikir apa ada mic yang kemudian bisa clear gitu. Akhirnya usut punya usut, ternyata yang dia maksud itu adalah speaker. Nah ini yang sebenarnya saya pengen ketawa ya ketawa, tapi kadang kalau dipikir sebenarnya bukan pemula-pemula juga, dia sudah belajar lama gitu ya. Dia sudah belajar lama, hanya pada konteks penyebutannya antara mikrofon dengan speaker itu dia tidak bisa membedakan yang mic itu yang mana, yang speaker itu yang mana. Nah inilah yang mau saya bahas hari ini ya, supaya teman-teman itu tercerahkan. Artinya begini, saya ambil ilustrasi, seumpama katakan teman-teman itu ke toko elektronik, kemudian di situ teman-teman mau beli mikrofon, ternyata menyebutnya speaker, otomatis pelayan tokonya itu kan menanyakan speakernya yang berapa inch, kemudian berapa watt, itu kan pasti ditanyakan. Padahal yang kita tuju itu yang kita mau beli mikrofon buat karaokean di rumah, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan menjadi problem. Akhirnya kesulitannya apa ya? Kita sendiri yang dipersulit dengan istilah kita sendiri yang salah itu tadi ya. Speaker dengan mikrofon itu beda banget, bos. Itu beda. Dari sisi fisiknya juga sudah beda, kemudian dari sisi peruntukannya juga beda gitu ya. Akan tetapi ada persamaannya juga. Nah, persamaannya itu apa? Sama-sama bisa merespon frekuensi. Gini ya, maksudnya apa ya? Kalau intonasinya itu cukup kuat untuk bisa direspon oleh speaker, maka speaker itu juga bisa
bisa menjadi mikrofon gitu loh. Pun sebaliknya, apa mikrofon itu bisa jadi speaker? Bisa bos. Nyatanya kalau seandainya kita beri input, mikrofon itu diberi input ya dari outputnya mixer misalkan, dia bunyi didengerin, tapi kan kecil bunyinya. Nah itu tadi makanya kita perlu membedakan mana speaker dan mana mikrofon. Untuk itu saya beri keterangan yang lebih jelas kepada teman-teman yang masih pemula, yang masih bingung mana mikrofon atau mic ya, dan kemudian mana speaker. Ini yang namanya mikrofon bos. Buat halo-halo ya, buat halo-halo ini buat halo-halo. Ini mikrofon ya. Nah kemudian speaker itu yang mana? Speaker itu yang ini bos. Nah ini speaker bos. Ya, jadi sudah cukup bisa dipahami ya. Mana speaker, mana mikrofon. Yang jelas speaker ini lebih besar dan ukurannya beda-beda serta kapasitas wattnya juga berbeda dan impedansinya juga berbeda-beda. Sedangkan mikrofon itu hanya satu ukuran. Artinya begini, nggak ada mikrofon yang misalnya kepalanya sampai segini ya 2 kali lipat atau mungkin sampai seberapa. Itu nggak ada. Standar mikrofon ya kayak gini. Misalkan ini ada, ini juga mikrofon. Nah, kalau diukur secara besarannya ya hampir sama kan? Hampir sama. Hanya fungsinya saja yang berbeda. Ini namanya mikrofon dinamik, sedangkan ini mikrofon kondenser. Mikrofon juga nanti terbagi dari beberapa ya, artinya tidak hanya satu jenis mikrofon yang seperti ini saja, itu tidak. Ini yang tipe seperti ini yang kondenser, apa ada mas? Ada baterainya di sini. Ya, di dalam bodinya itu nanti kalau kita mau pakai, kita pasangi baterai lah. Ini disebut juga sama mikrofon, bukan speaker, bukan. Ini mikrofon bos, bukan speaker. Jadi kita perlu membedakan peruntukannya, kemudian juga kebutuhannya gitu ya. Nah sekarang perbedaan yang paling mendasar begini. Kalau mikrofon itu letaknya, cara pasangnya itu pada input mixer. Sedangkan speaker yang tadi, yang ini yang gede tadi, itu peruntukannya pada output. Nah jadi inputnya itu dari sini, kemudian dibuangnya itu melalui output pada speaker. Cukup bisa dipahami supaya teman-teman itu nggak bingung. Akan tetapi begini, saya beri ilustrasi. Antara sendal jepit dengan sepatu, kira-kira fungsinya sama nggak? Sama, alas kaki, sama. Tapi apakah kita ke kamar mandi itu harus pakai sepatu? Enggak bos. Terus apakah kita ngantor harus pakai sendal jepit? Itu salah penerapan bos. Salah penerapan. Walaupun fungsinya sama-sama alas kaki. Tapi apakah kita ngantor mau pakai alas kaki, mau pakai sendal jepit, kita bisa disuruh pulang sama bos kita bos. Ya, lalu apakah kita ke kamar mandi harus bisa pakai sepatu? Kalau dipikir bisa pakai sepatu ke kamar mandi gitu ya. Mau mandi atau mau ya lain-lain lah pokoknya. MCK ke kamar mandi pakainya sepatu. Itu semua kan bukan tempatnya gitu loh, bukan tempatnya walaupun sama-sama. Ini juga sama bisa menghasilkan suara. Artinya kalau kita dengarkan, ini bisa keluar suaranya juga kalau diberi input suara. Itu loh. Sama speaker ini, ketika kemudian kita salah menggunakan keperuntukannya, ya lucu saja lah ketika misalkan kiai pidato ya, misalkan mau ceramah, pakainya speaker gitu. Lucu banget. Kiai mau ceramah pakainya Alhamdulillah, pakainya speaker. Ya lucu banget lah, lucu banget. Karena apa? Karena bukan peruntukannya gitu ya. Kalau speaker itu buat output. Nah kalau inputnya itu pakai mikrofon gitu. Jadi kesimpulannya ini hanya edukasi saja supaya teman-teman itu tidak dipermalukan gitu ya, dipermalukan diri sendiri karena istilah itu yang sudah familiar gitu ya, sudah familiar. Artinya sudah di otak itu sudah terbentuk bahwa ini speaker, kemudian yang satu lagi ini mikrofon.
Nah, mulai sekarang dibalik ya, dibalik. Saya tegaskan lagi, kalau ini mikrofon, kemudian kalau yang ini yang besar, nah yang ini adalah speaker. Oke, begitu saja ya bos. Apa yang bisa saya sharingkan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya hanya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.